Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik menghidupi misi Allah melalui pendidikan untuk generasi masa depan ilahi. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, ajar kami untuk dapat memahami makna dari pendidikan dengan benar. Bagaimana kami seharusnya menghidupi misi Allah melalui pendidikan untuk generasi masa depan ilahi. Tolonglah kami untuk mengerti hal ini dan menyadari betapa penting dan urgennya hal ini di tengah situasi dan kondisi dunia saat ini. Oleh karena itu, siapapun kami saat ini, ajar kami untuk memahami bagian ini, menghidupinya, dan dapat melakukannya sebagai wujud ketaatan dalam mengerjakan misi Allah melalui pendidikan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus memimpin kami sekalian. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung, siapa yang akan memimpin bangsa ini 20 atau 30 tahun dari sekarang? Jawabannya sederhana, anak-anak, remaja, pemuda yang hari ini duduk di bangku sekolah dan sedang berkuliah. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Kalau di gereja, berarti mereka yang saat ini ada di sekolah minggu, di level kelas remaja dan di kelas pemuda. Student today, leader tomorrow. Kita memiliki harapan besar karena mereka lah generasi masa depan. Namun, fakta yang ada tidak selalu memberikan harapan besar. Menurut laporan PISA, Program for International Student Assessment, ini adalah program penilaian internasional pada tahun 2022, skor Indonesia dalam kualitas pendidikan masih rendah dibandingkan negara yang tergabung dalam OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Literasi membaca kita di angka 359, sedangkan rata-rata negara OECD sekitar 476. Matematika kita di angka 366, sedangkan rata-rata negara OECD 472. Sains kita di angka 383, sedangkan rata-rata negara OECD 485. Ini menempatkan Indonesia di peringkat bawah yang mencerminkan tantangan serius dalam pencapaian kualitas pendidikan. Di sisi lain, data OECD menyebutkan bahwa negara kita, yaitu 57,3% dari populasi usia 25-64 tahun di Indonesia, itu memiliki pendidikan di bawah jenjang pendidikan menengah atas. Hanya kurang lebih 9,5% yang mencapai pendidikan perguruan tinggi. Selain itu, yang memiliki gelar master atau doktor sangat minim, kurang dari 1%. Data ini bukan sekedar angka, ini adalah wajah nyata generasi kita yang kita harapkan menjadi pemimpin, inovator, dan pembuat kebijakan di masa depan. Kita sedang berhadapan dengan tantangan ganda, rendahnya kualitas akademik di satu sisi, di sisi yang lain yaitu tantangan dalam pembentukan karakter. Di beberapa tempat pendidikan masih terfokus pada capaian nilai ujian, sementara nilai-nilai moral, integritas, dan iman seringkali dikesampingkan. Akibatnya kita bisa menghasilkan generasi yang pandai secara intelektual tetapi rapuh secara moral. Selain itu, seringkali dalam pendidikan kita ingin serba instan, artinya proses itu cepat untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Tetapi kita lupa bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses yang panjang. Maka dari itu seringkali kita menilai potensi seseorang dari capaian awalnya. Kita cenderung berpikir bahwa anak yang berprestasi di awal akan terus sukses, sementara yang tertinggal akan sulit mengejar. Namun kenyataannya seringkali tidak terjadi seperti itu. Pada kesempatan ini saya ingin sharing, ini true story, yaitu ada seorang anak yang ketika duduk di kelas 1 SD belum bisa membaca, sehingga sempat diberikan opsi oleh guru untuk tidak naik kelas. Walaupun akhirnya tetap lanjut dan naik kelas, dan ketika memasuki kelas 2 SD pun tidak menunjukkan perubahan yang pesat. Walaupun ada perubahan tapi sedikit sekali. Ia baru mulai bisa mengeja kata demi kata dengan terbata-bata. Di mata sebagian orang mungkin anak ini dianggap lambat,
atau kurang pintar. Lalu di benak kita mungkin muncul judgement, anak ini masa depannya suram, dan mungkin masuk kategori anak yang nakal. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan nasib anak ini ke depan? Saya akan lanjutkan sharing ini di akhir nanti. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 berbunyi demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada 3 prinsip mendasar, yaitu pertama, didiklah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memerlukan proses yang intensif dan konsisten dan sabar, bukan instan. Kedua, jalan yang patut. Hal ini menunjukkan standar pendidikan harus mengacu pada kebenaran firman Allah dan bukan pada tuntutan pasar. Ketiga, tidak akan menyimpang. Hal ini menunjukkan dampak dari pendidikan yang benar akan mampu membedakan yang benar dan yang salah, di mana hati kita diarahkan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan, bukan pada hal duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka pendidikan yang berpusat pada misi Allah mengajarkan bahwa tujuan akhir belajar bukanlah ijazah, pekerjaan atau prestis, tetapi transformasi hidup yang memuliakan Allah. Pendidikan adalah salah satu medan misi terbesar di dunia saat ini. Jika kita mengabaikannya, kita akan kehilangan kesempatan membentuk masa depan bangsa dan gereja. Tetapi jika kita setia, kita akan melihat generasi yang takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, dan siap melayani. Sejarah membuktikan bahwa pendidikan yang berlandaskan misi Allah membawa transformasi nyata. Salah satunya adalah William Carey, yaitu seorang misionaris Kristen asal Inggris. Ia bermisi ke India. Di sana ia tidak hanya mengajar, membaca, dan menulis, tetapi juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lokal, membuka sekolah untuk perempuan yang saat itu dilarang, dan memperjuangkan reformasi sosial yang merendahkan martabat manusia. Namun sebenarnya misi Allah tidak hanya dijalankan oleh tokoh besar. Seorang guru yang mengajar dengan sabar di daerah terpencil meski gajinya terbatas, sesungguhnya sedang menghidupi misi Allah. Seorang dosen yang membimbing mahasiswa menulis tugas akhirnya dengan jujur sedang membentuk karakter Kristus. Orang tua yang setiap malam berdoa bersama anak-anaknya sedang mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Allah sendiri menunjukkan perannya sebagai guru. Di Taman Eden ia mengajar Adam dan Hawa tentang batasan hidup yang benar. Pada saat membimbing Musa, ia memberikan Taurat yang bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi kurikulum kehidupan, dengan mengajarkan siapa Allah itu, bagaimana menyembahnya, dan bagaimana hidup sebagai umatnya. Melanjutkan sharing di awal tadi, anak tersebut pada saat memasuki kelas 4 SD mengalami perubahan yang signifikan 180 derajat. Ia menjadi pribadi dengan karakter yang rajin belajar, memiliki kedisiplinan dalam belajar, dan memiliki ketekunan dalam menjalani proses belajar. Singkat cerita, siapa yang menyangka kalau si anak ini yang hampir saja tidak naik kelas karena tidak bisa membaca, tetapi saat ini menjadi seorang profesor di bidang manajemen keuangan. Pribadi itu saya sendiri, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan, yaitu pertama, pendidikan bukan merupakan proses yang instan, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan banyak pihak yang ikut terlibat. Pendidikan sejatinya bukan sekedar membentuk kepintaran, tetapi membangun karakter yang menjadi berkat, sehingga menghadirkan pribadi yang tidak melakukan korupsi, tidak mementingkan sendiri, tidak apatis dengan isu kemanusiaan, generasi yang memiliki daya juang dalam berprestasi, memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan, siap dikoreksi dan mau rendah hati, tekun berubah ke arah yang lebih baik, dan melayani dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Saat ini mungkin anak-anak kita nampak masih kecil, tidak berarti, dan belum menunjukkan sesuatu. Tetapi percayalah, akan tiba masanya mereka yang akan mengambil alih dengan menjadi pemimpin dan membuat kebijakan serta memberikan pengaruh nyata.
saya sharing sedikit tentang Miss Catherine dan Koyan. Demikian anak-anak saya memanggil guru musik mereka di gereja GKI Damai. Miss Catherine yang melatih biola dan Koyan yang melatih cello dulunya adalah mahasiswa saya, di mana saya adalah dosen mereka ketika berkuliah. Tetapi saat ini mereka justru menjadi guru bagi anak-anak saya, yaitu Stan Gracia dan Gavrila, dalam berlatih musik. Artinya akan tiba waktunya generasi itu berganti dan tongkat estafet itu akan berpindah tangan. Ketiga, pendidikan menuntut kita untuk menjadi manusia pembelajar seumur hidup. Kita harus terus menambah wawasan kita dengan kita banyak membaca buku berkualitas, mendengar sharing yang membangun dari banyak pakar, mengikuti seminar, workshop, camp, retreat, mengikuti sertifikasi profesi, bahkan mengambil studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, mengikuti komunitas berbasis pendidikan yang membuat kita bisa belajar bersama dan sharing perkembangan ilmu pengetahuan terbaru, sehingga semua hal itu mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita. Keempat, pendidikan yang sehat adalah pendidikan yang mengalir keluar, yaitu mengajar untuk berbagi, menolong, berempati, dan peduli. Pengetahuan yang tidak dibagikan ibarat air yang tergenang dan keruh, tetapi jika terus mengalir, ia akan jernih dan memberikan banyak manfaat. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pendidikan adalah ladang misi kita, dan generasi masa depan ilahi adalah tuaiannya. Maukah kita menyediakan diri dan mau terlibat menghidupi misi Allah dalam pendidikan untuk membangun generasi masa depan ilahi? Tuhan memberkati kita semua. Amin.